Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Saya mahasiswi Universitas Mercubuana dengan nomor induk mahasiswa 157222032. Di sini saya akan mempraktekkan video tentang pendidikan kesehatan PMS. Terima kasih. Ya, silakan masuk Bu. Ya. Silakan duduk Bu. Ya, permisi saya duduk-duduknya ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Puji. Beritahu dengan siapa? Ibu Lili. Ibu, ada bisa saya bantu? Ini Bu Bidan mau tanya, saya tuh ada keputihan. Keputihannya ya? Keputihannya sudah berapa lama? Ada semingguan ini sih Bu, banyak. Banyak. Warnanya apa Ibu? Warnanya sih bening sih. Bening ya? Ibu sekarang usianya berapa? Saya 23 tahun. Apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Sudah ya Bu ya. Kalau dari perkataannya Ibu ke keputihannya masih berwarna bening, itu sebenarnya sih masih normal aja ya Bu ya. Jadi masih dalam batas normal, tidak usah takut ya sama. Cuma nanti mungkin Ibu bisa lebih menjaga kebersihannya aja ya, area kemaluannya. Terus Ibu, karena kan Ibu di sini sudah menikah, jadi dan aktif hubungan seksual. Udah berapa lama nikah? Setahun. Setahun ya. Jadi kan sudah aktif hubungan seksual ya selama setahun ya. Jadi saya di sini nanti akan memberikan penjelasan tentang penyakit hubungan seksual ya Bu ya, atau disebut dengan PMS. Apakah Ibu sudah pernah mendengar penyakit hubungan seksual? Pernah sih Bu, yang saya tahu penyakit yang didapat dari seksual. Ya, betul sekali ya. Oke, kan saya jelaskan sedikit lagi ya Bu ya. Penyakit hubungan seksual itu memang penyakit yang bisa ditularkan oleh hubungan ya. Terus kemudian tanda-tandanya itu orang yang bisa terkena penyakit hubungan seksual itu biasanya ada rasa nyeri. Nyerinya itu bisa saat kencing ataupun di hubungan seksual. Kemudian nyerinya dirasakan pada saat pada bagian bawah perut, keputihannya yang banyak pada area keputihan keluarnya banyak. Terus kemudian keputihannya itu berwarna, dia kadang ada berwarna putih itu, ada yang bisa sampai berwarna kehijauan, kemudian berbau, gatal, ada muncul kemerahan pada area sekitar kemaluan atau kelamin ya. Terus kemudian ada juga yang muncul bibit-bibit yang sampai dia itu bibit-bibitnya banyak, jadi menimbulkan luka di daerah sekitar kemaluan itu ya, adanya ya kayak gitu ya. Untuk yang kelompok yang biasanya terkena atau rentan terkena penyakit hubungan seksual itu biasanya kalau untuk pria dan wanita itu usia 20 sampai 24 tahun. Kemudian pecandu narkotik, homoseksual, PSK atau pekerja seks komersial, itu yang rentan sekali. Kemudian penyebab penyakit hubungan seksual itu ada banyak Ibu, ada yang bisa dari bakteri, ada yang dari virus, ada yang dari jamur, ada dari protozoa parasit. Kalau biasanya dari bakteri itu contohnya seperti gonore, atau yang biasa orang dengar itu mencemar ya. Jadi nanti saya tunjukin biar gambarnya ya. Nah, Ibunya bisa lihat di sini. Yang untuk tadi kan dari bakteri ya, dia kan bisa disebabkan dari bakteri itu contohnya gonore atau kesinangan. Kesinangan itu biasanya terjadi pada laki-laki dia tentunya ya ya. Ini yang untuk sifilisnya atau yang disebut dengan radasinya. Jadi dia nanti seperti ini Bu, bintik-bintik, dia banyak di area sekitar kelamin, dia berisinya cairan seperti ini Bu ya. Ini rasanya gatal, panas sekali Bu, biasanya begitu ya. Terus yang untuk dari virus, kalau virus itu biasanya seperti kayak orang HIV, AIDS itu. Terus kemudian ada juga yang seperti kondilom ya, itu dari virus itu seperti itu.
kondom itu biasa juga orang-orang menyebutnya jejer ayam Bu. Nih, seperti dia beruntul banyak sekali di dalam diri begini daerah kemaluan sekitarnya ya. Berapa betul ini Bu? Ya. Yang untuk dari jamur sendiri biasanya itu seperti candida, contohnya seperti ini. Nah, dia putih-putih seperti putih-putih banyak seperti ini Bu ya. Nah, kalau di dalam ini di dalam di lidah atau di mulut, kalau untuk yang di kemaluan nanti juga kayak gini juga seperti ini, putih-putih banyak kayak gini, nggak nyaman, gatal betul perut ya. Terus yang untuk protozoa parasit itu ya dia semacam parasit gitu ya, seperti jamur sama aja sih Bu ya, kurang lebih juga kayak gitu ya. Dari penyakit menular seksual ini Bu, itu ada tingkatan atau stadiumnya. Ada yang tingkatan pertama itu Bu, itu cuma seperti sariawan dia, jadi cuma sariawan aja, memerah aja di area kelamin. Kalau untuk yang tingkatan kedua, dia sudah mulai muncul bintik-bintiknya banyak betul, kemudian dia berisi cairan. Jadi dia banyak sekali bintik-bintiknya berisi cairan dan gatal serta panas ya. Terus yang untuk stadium 3, dia itu cairannya yang tadi itu sudah pecah biasanya, terus menimbulkan sebuah luka. Jadi lukanya nanti akan merusak jaringan sekitar kelamin situ. Itu yang kita stadiumnya. Kemudian untuk mencegahnya ini Bu, ibunya kan sebenarnya bisa diobati, tapi kan lebih susah untuk mengobati, jadi lebih baiknya kita mencegah. Untuk pencegahannya, ibunya kan karena sudah menikah, jadi diharapkan tidak boleh dari pasangan. Untuk melindungi perlindungan gandanya, ibu bisa menggunakan kondom. Kemudian untuk proteksinya lebih baik lagi, ibu bisa melakukan vaksin. Nanti ibu bisa membicarakan dengan suaminya untuk melakukan vaksin ya. Nah, biasanya namanya vaksinnya itu vaksin HPV Bu. Ya, nanti bisa ke sini, di sini ada disediakan vaksinnya. Ya. Terus kemudian ibu harus sering menjaga area kelamin ibu. Jadi nanti setiap ibu kalau sudah kencing karena dalamnya basah, ibu harus segera menggantinya. Terus usahakan pakai celana dalam itu yang menyerap ya. Sering-sering pokoknya jaga kebersihan itu ya. Ibu, yang dari saya jelaskan tadi, apakah ibu ada yang apakah ibu sudah paham atau ada yang bertanyakan lagi? Sudah mengerti sih Bu, dari penjelasan tadi saya sudah ada gambaran ya. Ibu untuk menjelaskan ulang sedikit bisa Bu? Yang tadi saya menular seksual Bu ya, pokoknya kalau saya ada keluhan yang tadi seperti misalnya keputihannya tuh yang gatel atau berwarna gitu Bu ya. Terus kalau misalnya ada bintik-bintik atau panas, merasa panas, merahkan itu datang aja kontrol Bu ya nanti. Iya, jadi nanti kalau memang ada tekanan seperti itu, ibu harus segera kontrol ke fasilitas kesehatan dimanapun yang ada di sekitar ibu boleh, ya. Terima kasih Ibu, Ya. informasinya Ibu. Ibu, Mari ya, terima kasih Bu.